Bab 373. Binatang nyamuk. Mata Wang Lin berbinar. Dia kemudian perlahan menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Tempat dia ditahan benar-benar sepi, yang mirip dengan tempat seorang kultivator berkultivasi. Seluruh tubuh Wang Lin dari leher ke bawah ada di dalam air. Energi spiritual di dalam air perlahan berkumpul ke tubuh Wang Lin, tetapi penghalang tipis tampaknya mencegah energi spiritual diserap. Bahkan jika sedikit energi spiritual memasuki tubuhnya, itu akan didorong keluar oleh penghalang tipis itu. Akibatnya, seiring berjalannya waktu, energi spiritual di dalam sangkar air menjadi semakin padat. Di Fire Cloud Village, obor menerangi area tersebut bahkan di malam hari. Suara orang-orang yang sedang bersenang-senang terdengar bersamaan dengan jeritan para wanita. Saat ini, di dalam pondok yang agak mewah, duduk pria besar kekar dengan kotak terbuka di depannya. Ada mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut di dalam kotak. Keserakahan memenuhi mata pria besar kekar itu ketika dia mengambil mutiara itu. Dia bergumam, benar-benar mutiara yang besar. Itu pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Setelah beberapa saat, dia memasukkan mutiara itu kembali ke dalam kotak dan menutupnya. Kemudian matanya tertuju pada benda lain di atas meja. Ini adalah tas abu-abu. Ketika lelaki itu mengambil tas itu, dia merasa tas itu sangat ringan, seperti tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang paling mengejutkan pria itu adalah tidak ada bukaan pada tas ini. Apa ini? Pria itu merenung sedikit sebelum menggunakan seluruh kekuatannya untuk mencoba merobek tas itu hingga terbuka. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, bahkan ketika pembuluh darah di kepalanya muncul, dia tidak bisa merobek tasnya. Mungkinkah ini sutra dari ulat sutra surgawi? Ya, itu pasti. Bagaimana mungkin saya tidak dapat merobeknya jika tidak? Legenda mengatakan bahwa sutra ulat sutra surgawi paling takut pada air. Aku tidak percaya aku tidak bisa membakar ini. Pria besar dan kekar itu meletakkan tas itu di perapian. Setelah sekian lama, tidak ada perubahan pada tas tersebut. Pria besar dan kekar itu tertegun. Dia bahkan tidak merasakan panas dari tas. Apa-apaan ini? Pria besar dan kekar mengeluarkan pisau besar. Bila ini adalah sesuatu yang telah menghabiskan banyak uang untuk dibuat khusus dan sangat tajam. Dia mencoba mengiris tas dengan itu. Setelah bilah mengiris melewati tas, dia melihat tas itu dan terkejut. Dia mengambil tas itu dan memeriksanya dengan hati-hati sebelum tertawa. Harta karun. Ini adalah harta yang benar. Jika saya menempatkan ini di depan dada saya, itu pasti akan menyelamatkan hidup saya di saat yang penting. Saya tidak berpikir bahwa bocah jelek itu akan memiliki harta karun seperti itu. Sayang sekali hanya ada satu. Jika ada lebih banyak dan saya dapat menemukan cara untuk menghubungkannya menjadi satu set pakaian, itu akan lebih baik. Dia dengan hati-hati meletakkan tas itu di dekat dadanya, lalu matanya berbinar dan dia bergumam, aku ingin tahu dari mana bocah jelek itu mendapatkan harta karun semacam ini. Aku harus pergi bertanya. Memikirkan hal ini, dia berdiri, berjalan keluar, dan menuju penjara. Sepanjang jalan, semua orang yang melihatnya mengungkapkan senyum puas. Pria besar dan kekar itu dengan cepat tiba di penjara. Ada dua antek yang berbicara satu sama lain saat mereka menjaga penjara. Ketika mereka melihat pria besar kekar itu, mereka langsung berkata, "Salam, bos besar."
Pria besar dan kekar itu mendengus dan bertanya, "Di mana kalian membuang bocah jelek yang kami bawa?" Salah satu pria dengan cepat menjawab, "Di ruang utara." Pria besar kekar itu berkata, "Buka pintunya." Pria itu dengan cepat berlari ke samping pagar logam dan mengangkatnya. Dia tersenyum. "Bos." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Pagar juga jatuh. Suara sesuatu yang jatuh ke air datang dari dalam pagar dan kemudian seorang pemuda melayang keluar. Mata pemuda ini dipenuhi dengan kedinginan dan kemarahan. Pria besar dan kekar itu tercengang saat dia menatap orang yang melayang keluar. Kemudian dia segera menyadari siapa itu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia hanya mengambil 2 langkah sebelum tangan tak terlihat menangkapnya. Dengan satu remasan, dia bahkan tidak sempat berteriak karena dia berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Tas itu terbang ke pemuda itu. Pemuda ini adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam sangkar air akhirnya bisa melewati celah, memungkinkan dia untuk memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun, sedikit energi spiritual ini terlalu kecil. Setelah terbang keluar dan membunuh 2 orang, dia telah menghabiskan hampir semua energi spiritual yang dia kumpulkan. Dia dengan cepat menuangkan sisa energi spiritual ke dalam tasnya. Nyamuk binatang. Tas itu memancarkan cahaya hijau dan seberkas cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi binatang nyamuk seukuran gunung kecil. Antek yang tersisa ketakutan, dan kemudian bau urin muncul. Celana orang ini basah dan dia terjatuh. Dia pingsan karena terlalu takut. Setelah binatang nyamuk itu muncul, ia mengeluarkan raungan yang segera menyebar ke seluruh desa. Semua suara lainnya segera berhenti, hanya menyisakan auman nyamuk yang marah. Pikirannya terkait dengan pikiran Wang Lin, jadi ketika dia melihat betapa lemahnya Wang Lin saat ini, dia menjadi sangat marah. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, dia mengarahkan mulutnya ke antek yang tersisa dan menghisapnya. Antek itu dengan cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah melepaskan binatang nyamuk itu, Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun dia tidak lagi memiliki energi spiritual di tubuhnya, dengan keluarnya nyamuk, dia akan memiliki keamanan. Raungan binatang nyamuk itu mengejutkan semua orang di dalam desa. Semua orang menyerbu dengan senjata mereka. Namun, mereka hanya mengambil beberapa langkah sebelum mereka melihat nyamuk sebesar gunung kecil. Mereka semua menghirup udara dingin dan lutut mereka melunak. Beberapa orang yang pemalu mulai berteriak. "Raksasa!" Tubuh Wang Lin masih kesakitan. Dia dengan dingin melihat ke tanah dan menemukan pria yang terluka pisau itu. Wang Lin menunjuk orang itu dan kemudian nyamuk itu menyerang pria itu dengan tubuhnya. Saat nyamuk itu bertabrakan dengan pria yang terluka pisau, pria itu menjerit sengsara dan tubuhnya berubah menjadi bubur. Bahkan rumah di belakangnya telah runtuh. Nyamuk itu melayang di atas Wang Lin dan dengan dingin menatap semua orang. Saat ini, semua orang di dalam desa meletakkan senjata mereka. Kaki mereka gemetar dan ketakutan di mata mereka telah mencapai batasnya. Pada saat ini, seseorang berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini adalah seorang juru tulis. Meskipun dia ketakutan, dia memaksa dirinya untuk tenang. Setelah dia keluar, dia membungkuk dan berkata dengan suara gemetar, "Abadi, tolong jangan marah, jangan marah. Kami benar-benar tidak mengetahui identitas keabadian sebelumnya, kami benar-benar tidak tahu." Wang Lin menatap orang ini dan bertanya, "Negara apa ini?"
Juru tulis dengan cepat berkata, tempat ini berada di bagian utara negara Pilu. Negeri Pilu, jadi tempat ini adalah bagian utara benua Susaku. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian berkata, gali penjara bawah tanah ini untuk membiarkan air mengalir keluar. Berapa hari yang Anda butuhkan? Juru tulis itu segera berkata, dengan suara gemetar, 3 hari, tidak, 1 hari. Kita bisa melakukannya dalam 1 hari. Wang Lin mengangguk dan berkata, mulai. Dia tidak meminta bantuan binatang nyamuk, dia memilikinya untuk menjaganya. Juru tulis sedikit santai. Dia segera berbalik dan berteriak, semuanya, datang ke sini dan gali tempat ini. Semua orang di desa pindah, tetapi mereka semua sangat ketakutan sehingga tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Ini terutama berlaku untuk 16 orang yang membawa Wang Lin kembali. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi. Binatang nyamuk itu mengitari Wang Lin sekali sebelum mendarat di sebelahnya. Dia kadang-kadang melihat orang-orang di desa dengan tatapan ganas. Semua 200 orang lebih dari Fire Cloud Village menggunakan semua kekuatan mereka untuk menggali lubang ke dalam penjara air. Setelah selesai, air kotor dalam jumlah besar mengalir keluar, tetapi yang mengejutkan penduduk desa adalah airnya hanya kotor pada awalnya. Semakin banyak air yang mengalir keluar, semakin jernih, dan menjelang akhir, bahkan ada aroma yang keluar dari air. Setelah 1 hari berlalu, air berangsur-angsur berhenti mengalir. Orang-orang di desa berhenti bekerja dan menatap Wang Lin dengan teror di mata mereka. Wang Lin mengabaikan mereka. Dengan bantuan nyamuk itu, dia masuk penjara lagi. Penjara saat ini seperti sumur yang dalam. Duduk di dalam, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Nyamuk itu masih berada di sisi Wang Lin, menjaganya. Siapapun yang mau mendekat sedang mempermainkan hidup mereka. Setelah menunggu sangat lama dan tidak mendengar perintah dari Wang Lin, juru tulis itu dengan ragu mundur beberapa langkah. Setelah melihat tidak ada reaksi dari binatang nyamuk itu, dia semakin mundur. Orang-orang desa lainnya mengikuti dan segera tidak ada orang lagi. Orang-orang desa ini siap untuk melarikan diri dari desa ketika suara Wang Lin datang dari dalam sumur. Tidak ada yang diizinkan pergi. Juru tulis itu diam-diam mengerang tetapi dengan hormat menjawab. Sama seperti ini, desa awan api menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada suara, seolah-olah seluruh desa telah mati. Semua pengembara yang lewat dan perusahaan pendamping sangat terkejut karena mereka tidak melihat 18 pahlawan desa awan api yang biasanya sangat arogan dalam 2 bulan terakhir. Suatu hari, Wang Lin membuka matanya di dalam sumur yang dalam. Semua luka di tubuhnya telah sembuh, tetapi domain teh dan segel di tubuhnya tidak kendur sama sekali. Dalam waktu 2 bulan ini, saya baru pulih sekitar tahap kedua dari kondensasi Qi. Setelah domain dan segel menyatu, penghalang yang dihasilkan menjadi terlalu kuat. Saya harus menemukan tempat dengan lebih banyak energi spiritual. Sayangnya, jiwa asalku telah hancur dan aku hampir tidak bisa menjaga pecahannya agar tidak menghilang, jadi tidak ada cara bagiku untuk mengeluarkan manik penentang surga. Kalau tidak, dengan energi spiritual yang terkumpul di dalam manik, saya bisa pulih banyak. Namun, saya memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi, jadi saya tidak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memulihkan jiwa asal saya sehingga saya bisa mengeluarkan manik itu.
Tempat ini bukanlah pembuluh darah roh, tapi air ini memiliki energi spiritual. Ini agak aneh. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian masuk lebih dalam ke dalam air. Ketika dia berkultivasi, dia mengambang di atas air dan tidak tenggelam. Kultivasinya sedikit pulih, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Namun, tingkat kultivasinya saat ini rendah, jadi dia memutuskan bahwa jika dia menemui bahaya, dia akan memanggil binatang nyamuk. Segera, dia tenggelam jauh ke dalam air jernih. Namun, meski airnya jernih, dasar sumur tertutup lapisan lumpur hitam yang tebal. Bab 374. Objek di dalam air. Mata Wang Lin berbinar dan tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan teknik tingkat rendah yang sudah lama tidak dia gunakan, teknik atraksi. Lumpur di tanah terangkat dan bau busuk dengan cepat memenuhi air saat lumpur menyebar seperti tinta. Dia dengan cepat berenang ke atas sumur seperti cumi-cumi dan lumpur dengan cepat mengikuti seperti mengejarnya. Segera, Wang Lin keluar dari air dan melambaikan tangannya. Menggunakan teknik atraksi, sejumlah besar air berlumpur mengalir keluar dari lubang tersebut. Setelah sekian lama, lumpur dibersihkan dan Wang Lin turun ke sumur sekali lagi. Setelah mengulanginya 3 kali, lumpur di dasar sumur dibersihkan dan apa yang ada di bawahnya terungkap. Di dasar sumur, dia melihat ada formasi dengan 3 titik yang menyimpan batu roh. Jika mereka hanya batu roh biasa, itu tidak akan banyak, tetapi Wang Lin dapat melihat garis merah pada mereka, yang berarti bahwa mereka semua harus menjadi batu roh berkualitas tinggi. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan hati-hati melihat ke bawah. Tidak heran tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual meskipun itu bukan pembuluh darah roh. 3 potong batu roh berkualitas tinggi telah berubah menjadi abu-abu karena ditempatkan di sana entah sudah berapa lama dan hampir semuanya habis. Namun, yang menarik Wang Lin bukanlah 3 batu roh berkualitas tinggi ini, melainkan benda lain. Ini adalah kerangka. Dari penampilan kerangka, itu adalah seorang wanita. Itu dipaku ke dasar sumur menggunakan beberapa paku hitam. Menggunakan 3 batu roh kualitas terbaik untuk menyegel kerangka ini, sungguh orang yang kaya. Wang Lin dapat segera mengetahui bahwa formasi ini digunakan untuk menyegel. Hanya jari telunjuk kanan kerangka itu yang tertusuk jauh ke dalam tanah. Setelah merenungkan sedikit, Wang Lin tidak bertindak sembarangan. Sebaliknya, dia berenang dan siap untuk pergi. Tapi pada saat ini, tasnya mengeluarkan cahaya kuning. Sesuatu di dalam memaksa keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memindahkan barang di tasnya tanpa kendali. Gulungan misterius yang secara tidak sengaja diperoleh Wang Lin ratusan tahun yang lalu, yang telah dia teliti sejak lama dan sampai hari ini masih tidak tahu cara menggunakannya, terisi daya. Mata Wang Lin menjadi serius. Saat dia mengeluarkan gulungan itu menyebabkan leluhur Forsaken Immortal Clan berhenti. Gulungan ini pasti memiliki latar belakang yang terkenal. Sekarang dia melihat gulungan itu terbang keluar dan perlahan terbuka. Gulungan itu benar-benar hitam dan gelombang jeritan keluar darinya. Tepat pada saat ini, kerangka di dasar sumur tiba-tiba mulai bersinar ungu. Jari telunjuk kanan kerangka itu bersinar lebih terang. Sebuah bola cahaya ungu seukuran kepalan tangan muncul di depan kerangka itu dan benar-benar diserap oleh gulungan itu. Kerangka itu segera hancur menjadi debu abu-abu, tetapi debu itu secara misterius tidak bercampur dengan air, itu malah menutupi dasar sumur.
Ini semua terjadi dengan sangat cepat. Setelah gulungan itu menyerap cahaya ungu, gulungan itu mulai jatuh perlahan dan Wang Lin menangkapnya. Setelah merenung sebentar, dia memutuskan untuk tidak menyelidiki gulungan itu dan keluar dari air. Setelah keluar dari air, Wang Lin sangat bingung. Setelah merenung sejenak, dia perlahan membuka gulungan itu. Dia melihat perubahan dalam kegelapan gulungan itu. Ada garis ungu samar yang bersinar di gulungan itu. Namun, jika seseorang tidak melihat gulungan itu dengan seksama, mereka tidak akan melihat ini sama sekali. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa melihat melalui gulungan ini. Jika itu adalah harta yang penting, mengapa itu ada di tangan seorang kultivator formasi inti saat itu? Dia merenung sebentar sebelum meletakkan gulungan itu. Kemudian dia melihat ke penjara dan mulai merenung. Kerangka di bawah sumur itu sangat misterius. Untuk disegel dengan 3 batu roh berkualitas tinggi, orang ini pasti sangat kuat. Tapi siapa yang menyegelnya di sana? Dibandingkan dengan kerangka, gulungan ini bahkan lebih misterius. Apa sebenarnya cahaya ungu itu? Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, "Binatang nyamuk, bawa juru tulis paruh baya itu ke sini." Binatang nyamuk itu tiba-tiba menyerang dan mengeluarkan raungan yang menyebabkan salju di gunung bergetar. Untungnya, tidak ada cukup salju untuk memulai longsoran salju. Tapi raungan ini mengejutkan semua orang di dalam desa. Semua orang diam-diam mengerang. Mereka tidak berani keluar. Mata binatang nyamuk itu mengungkapkan tatapan tajam saat ia menyerbu ke bawah dan menabrak sebuah rumah. Mulutnya yang tajam berhenti 3 inci dari orang di dalamnya. Orang itu adalah juru tulis paruh baya. Dia melihat mulut tajam di depannya dan pingsan. Binatang nyamuk membawa orang itu ke Wang Lin dan melemparkannya ke tanah. Ketika juru tulis itu bangun, wajahnya pucat dan matanya dipenuhi teror. Wang Lin bertanya, "Bagaimana kalian menemukan penjara air ini?" Juru tulis paruh baya itu gemetar saat dia berbicara. "Tim abadi, dahulu kala, ini hanyalah gunung yang sepi. Gua ini baru muncul setelah gempa bumi, dan penjara air ini juga muncul bersamaan. Airnya selalu berbau busuk. Saat itu, bos melihatnya dan berpikir itu akan menjadi penjara yang bagus. Itulah sebabnya area ini menjadi penjara." Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung. Ada beberapa tanda gunung runtuh sebelumnya, jadi orang ini tidak berbohong. Akibatnya, semuanya menjadi jelas. Gunung ini ditempatkan di sini untuk menyegel kerangka itu. Dan kemudian, bertahun-tahun kemudian, gempa bumi membuka lubang di segel dan membiarkan kerangka itu melihat cahaya siang lagi. Tapi siapa sebenarnya dia? Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada juru tulis paruh baya itu untuk pergi. Matanya berbinar saat dia merenungkan hal ini beberapa saat sebelum membuangnya ke belakang pikirannya dan fokus untuk menemukan cara untuk membantu dirinya pulih. Batu roh kualitas terbaik di dalam air hampir habis dan semakin lemah. Meskipun masih membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk benar-benar habis, mereka tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan Wang Lin. Dia duduk dalam posisi lotus dan menamparkan tasnya, menyebabkan 3 batu roh berkualitas tinggi muncul. Kemudian dia sekali lagi menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata, 3 bulan lagi berlalu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Wang Lin meninggalkan Chu. Saat ini, negara Pilu telah memasuki musim dingin.
Udara dingin memenuhi gunung dan mendinginkan tulang. Para bandit di desa belum meninggalkan gunung selama lebih dari setengah tahun, tapi ada banyak persediaan makanan di desa, jadi mereka masih bisa melewati musim dingin. Dalam 3 bulan ini, Wang Lin duduk tanpa bergerak saat dia memusatkan seluruh perhatiannya untuk berkultivasi untuk mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Dia bersiap-siap untuk mencoba menerobos domain dan menyegel sekaligus. Kultivasinya telah pulih ke lapisan ke-6 kondensasi Qi dengan bantuan batu roh berkualitas tinggi. Binatang nyamuk itu masih menjaga Wang Lin, meski terkadang ia melihat ke kejauhan. Arah yang dilihatnya adalah Chu. Dalam 3 bulan terakhir ini, ia mulai merindukan kodok guntur. Meskipun mereka selalu berselisih, setelah sekian lama tidak melihat kodok guntur, binatang nyamuk merindukan kodok guntur. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Dia menamparkan tas pegangannya, mengeluarkan 5 batu roh kualitas terbaik, dan meletakkannya di sekelilingnya. Setelah merenung sejenak, dia menyentuh tanda teh di dahinya dan menunjukkan ekspresi tegas. Tanpa sepatah kata pun, dia menutup matanya dan mulai menyerap energi spiritual seperti orang gila dari 8 batu roh berkualitas tinggi. Saat energi spiritual berkumpul di sekelilingnya, dia memancarkan cahaya hijau dan aroma menyegarkan perlahan menyebar. Karena semakin banyak energi spiritual berkumpul di sekitar tubuhnya, dia mulai mengaktifkan energi spiritual tingkat 6 tingkat kondensasi Qi di tubuhnya untuk memandu energi spiritual di luar tubuhnya untuk bertabrakan dengan segel. Wang Lin seperti pelat logam sedangkan energi spiritual di dalam tubuhnya seperti palu kecil dan energi spiritual di luar seperti palu besar. Kedua palu sama-sama membentur logam untuk mencoba membuat celah. Setelah gelombang pengeboman terjadi, wajah Wang Lin mulai menunjukkan betapa sakitnya dia dan tanda teh di wajahnya memancarkan cahaya gelap. Kemudian tanda teh mulai bergerak. Dari kejauhan, sepertinya sebuah arai sedang berputar. Setiap kali diputar sekali, sejumlah besar energi spiritual akan diserap olehnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan sedikit keraguan, tetapi keraguan ini segera digantikan oleh tekad. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan batu giok putih dari tasnya. Saat giok ini muncul, energi spiritual di sekitarnya meredup dan memberi jalan bagi giok. Giok langit, menelan giok ini seperti meminum racun, tetapi domain dan segel di tubuhku juga seperti racun. Menggunakan racun untuk melawan racun adalah cara tercepat untuk membuat celah pada segel di tubuhku. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia mengambil batu giok itu, mematahkan seukuran ibu jarinya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat giok surgawi memasuki mulutnya, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat memasuki tubuh Wang Lin dan melonjak melalui dirinya seperti banjir. Energi spiritual dalam tubuhnya segera disingkirkan. Dibandingkan dengan energi spiritual surgawi, itu terlalu tidak berarti. Karena dia telah mengalami menelan giok surgawi sebelumnya, Wang Lin tenang saat dia mengendalikan gelombang energi spiritual surgawi untuk menyerang domain dan segel teh. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap tabrakan akan menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar, tapi itu juga akan menyebabkan tanda tehnya bergetar. Akhirnya, retakan kecil mulai terbentuk pada tanda teh. Tanah tempat dia duduk mulai retak juga setiap kali dia menyerang anjing laut. Retakan menyebar dan menimpa beberapa rumah. Rumah-rumah yang terkena retakan langsung berubah menjadi debu saat angin bertiup.
Serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuh Wang Lin. Pada titik ini, sekitar 10% dari tanda teh di wajah Wang Lin telah retak dan rontok. Saat mereka jatuh, mereka berubah menjadi gas hitam yang berkumpul di depan dahi Wang Lin bukannya menghilang. Wajah Wang Lin pucat dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya, tapi matanya cerah. Pembukaan di domain teh dan segel akhirnya muncul setelah lama menyerang mereka menggunakan batu giok langit. Bab 375. Sekte Pemurnian Jiwa. Saat celah ini muncul, sejumlah besar energi spiritual dari luar memasuki tubuh Wang Lin. Pada saat yang sama, pecahan jiwa asalnya mulai memadat. Meskipun belum pulih, itu tidak lagi menghilang. Wang Lin segera menutup matanya dan diam-diam berkultivasi. 3 hari kemudian, langit menjadi gelap dan salju menutupi gunung. Dari kejauhan, seluruh gunung tampak seperti terkubur salju. Kepingan salju yang jatuh ke arah Wang Lin akan meleleh 3 inci dari tubuhnya. Ini menyebabkan tanda air melingkar secara bertahap terbentuk di sekelilingnya. Tanda teh di wajahnya tidak lagi menonjol seperti sebelumnya dan menunjukkan tanda-tanda menghilang. Ketika Wang Lin membuka matanya, mereka dipenuhi dengan semangat. 10% dari tanda teh hilang, segelnya telah kendur, dan kultivasi saya telah pulih ke tahap awal pendirian yayasan. Akibatnya, saya hampir tidak bisa menggunakan banyak harta di dalam tas saya. Berkat itu dan binatang nyamuk, selama saya tidak bertemu dengan pembudidaya formasi jiwa, saya akan aman. Namun, potongan giok langit itu adalah batas yang bisa ditangani tubuhku saat ini. Jika saya mengambil lagi, maka saya khawatir tubuh saya akan berubah menjadi debu oleh energi spiritual surgawi sebelum domain dan segelnya rusak. Sekarang saya hanya bisa mencoba mencapai tahap formasi inti secepat mungkin. Ketika saya mencapai tahap formasi inti, saya harus dapat mengambil sepotong batu giok langit dan mencoba untuk menghancurkan domain dan menyegel sepenuhnya. Namun, aku hanya memiliki begitu banyak batu roh berkualitas tinggi, jadi aku tidak bisa terus menggunakannya seperti ini. Saya perlu menemukan tempat dengan energi spiritual yang padat untuk berkultivasi dengan damai. Saya harus memulihkan kultivasi saya dalam 9 tahun bagaimanapun caranya. Setelah Wang Lin merenung sedikit, matanya berbinar dan dia melompat ke atas binatang nyamuk itu. Binatang nyamuk mengeluarkan raungan bahagia dan membawa Wang Lin pergi. Wang Lin menundukkan kepalanya dan melihat Fire Cloud Village. Setelah membunuh pria besar kekar dan pria kekar yang terluka pisau, sebagian besar amarahnya telah diredakan. Dia menepuk kepala besar nyamuk itu dan nyamuk itu mengaum dan menyerang ke depan. Lebih lambat, ekspresi Wang Lin berubah. Kultivasinya baru pulih ke tahap awal pendirian yayasan, jadi dia tidak dapat menahan kecepatan binatang nyamuk yang berada di sekitar tahap akhir Nas Chen Sol. Nyamuk itu segera melambat dan terbang perlahan. Sambil duduk di belakang binatang nyamuk, Wang Lin mengeluarkan giok peta dan melihat ke selatan. Disitulah negara sekte pemurnian jiwa Pilu berada. Salah satu dari 3 sekte besar di negara Pilu di benua Susaku pasti memiliki banyak energi spiritual di dalam sekte tersebut. Alasan dia memilih sekte pemurnian jiwa adalah karena itu sangat aneh. Itu hanya memiliki beberapa ratus murid inti tetapi lebih dari puluhan ribu murid luar. Dibandingkan dengan 2 sekte besar lainnya di Pilu, sekte pemurnian jiwa memiliki jumlah murid inti paling sedikit, tetapi mereka setara dengan 2 sekte besar lainnya.
Untuk dapat menandingi dua sekte besar lainnya dengan hanya beberapa ratus murid inti menunjukkan bahwa tidak hanya harta di sekte pemurnian jiwa yang hebat, tetapi budidaya murid inti juga kuat. Sekte pemurnian jiwa tidak akan pernah merekrut murid dari anak-anak fana. Hanya ada satu cara untuk menjadi murid inti dari sekte pemurnian jiwa, dan itu pertama-tama menjadi murid luar. Setiap 3 tahun, murid sekte luar akan mengadakan kompetisi di mana salah satu dari mereka akan dipilih untuk menjadi murid inti. Murid inti juga berkompetisi setiap 3 tahun, tetapi dalam kompetisi mereka, seseorang akan dikeluarkan. Ini berarti bahwa meskipun seseorang menjadi murid inti, mereka masih bisa dikeluarkan. Sangat sederhana untuk menjadi murid luar, selama seseorang membayar cukup batu roh, mereka bisa mendapatkan status murid luar untuk jangka waktu tertentu. Ada beberapa gunung besar di sekitar sekte pemurnian jiwa dengan energi spiritual beberapa kali lebih padat dari biasanya. Disinilah para murid luar dari sekte pemurnian jiwa tinggal. Meskipun mereka adalah murid luar, mereka sebenarnya hanya membayar batu roh untuk menyewa gua untuk berkultivasi. Metode dari sekte pemurnian jiwa sangat aneh dan jarang terlihat di Suzaku, dan tidak ada yang tahu alasan mengapa mereka melakukannya seperti ini. Karena itu, Wang Lin memilih sekte pemurnian jiwa. Peta itu memiliki informasi yang sangat rinci tentang sekte pemurnian jiwa. Wang Lin percaya bahwa orang yang menjual batu giok kepadanya pernah datang dan merupakan murid luar dari sekte pemurnian jiwa untuk jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, Pilu adalah negara kultivasi peringkat 5, dan ada banyak keluarga kultivasi yang bergantung pada 3 sekte besar. Keluarga-keluarga ini akan mengirim sejumlah besar murid ke 3 sekte besar setiap 3 tahun. Tak satu pun dari murid-murid dari keluarga kultivasi ini memiliki hak istimewa. Kecuali bakat mereka menantang surga, mereka harus mulai dari bawah. Wang Lin tiba di dekat sekte pemurnian jiwa setelah 7 hari mengendarai binatang nyamuk itu. Sekitar 500 km jauhnya dari sekte tersebut, dia turun dari binatang nyamuk dan mengeluarkan pedang terbang biasa. Dia melompat ke pedang terbang dan terbang menuju sekte. Tidak lama kemudian, sekte pemurnian jiwa mulai terlihat, tetapi beberapa kilometer jauhnya dari sekte tersebut, cahaya lembut menghalangi dia untuk masuk. Wang Lin tahu bahwa ini adalah formasi pertahanan sekte pemurnian jiwa, jadi dia segera menyingkirkan pedang terbang itu dan mendarat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ungu dan merah melewati Wang Lin dari belakang, menciptakan dentuman sonik. Pohon-pohon di hutan semuanya berdesir karena angin yang diciptakan oleh cahaya. Ketika lampu merah ditutup, seorang lelaki tua berambut merah muncul. Wajah orang ini terlihat sangat aneh. Mulut dan hidungnya sangat besar, tetapi matanya sangat kecil, sepertinya dia bisa menelan langit. Setelah Wang Lin melihat orang ini, matanya berbinar dan langsung berdiri ke samping dengan hormat. Orang tua itu hendak memasuki sekte pemurnian jiwa ketika dia tiba-tiba berbalik dan melihat Wang Lin. Dia terkejut ketika dia melihat Wang Lin, lalu dia melihat bekas luka di wajah Wang Lin dan berteriak, "Kamu murid sekte mana?" Wang Lin dengan hormat berkata, "Murid adalah seorang kultivator nakal yang berharap menjadi murid sekte luar." Pria tua itu memandang Wang Lin dan mengangguk. Untuk mencapai tahap pendirian yayasan sebagai pembudidaya nakal tidaklah mudah. Anda ingin menjadi murid sekte luar untuk menemukan tempat untuk berkultivasi pintu tertutup, benar?
Mata Wang Lin menunjukkan tatapan penuh hormat saat dia berkata, itulah maksud murid. Pria tua itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, kamu terlambat, waktu untuk menerima murid sekte luar telah lama berlalu. Pulanglah dan kembalilah dalam beberapa tahun. Dengan itu, dia akan melangkah ke sekte. Wang Lin mencibir di dalam hatinya tetapi mengungkapkan pandangan hormat. Dia berpura-pura patah hati saat mengeluarkan kotak tersegel dan berkata, senior, ini adalah pedang terbang yang ditemukan junior beberapa tahun lalu dan belum mau digunakan. Senior, terimalah ini. Murid hanya ingin menjadi murid sekte luar. Wang Lin dapat dengan mudah melihat bahwa lelaki tua ini baru pada tahap awal formasi inti. Untuk tingkat pembudidaya ini, pedang terbang yang dia keluarkan sangat berharga. Pria tua itu berhenti dan menatap Wang Lin dengan senyum tipis. Dia berpikir bahwa Wang Lin pasti seorang kultivator nakal, karena dia jauh lebih pintar daripada keluarga besar. Dia melambaikan tangannya dan kotak tersegel mendarat di telapak tangannya. Ketika dia membuka kotak itu, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Tapi dia segera menyembunyikan kegembiraannya dan dengan tenang bertanya, di mana kamu menemukan ini? Wang Lin dengan hormat berkata, bertahun-tahun yang lalu, saya membantu seorang kultivator core formation. Dia terluka parah dan saya membantu melindunginya saat dia pulih. Dia memberi saya pedang ini sebagai ucapan terima kasih, tetapi tingkat kultivasi murid terlalu rendah untuk menggunakannya. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berkata, oh, cedera seperti apa? Jelaskan padaku. Dengan 500 tahun Wang Lin menjadi seorang kultivator, yang harus dia lakukan hanyalah membuat sesuatu dengan santai dan itu akan terdengar nyata. Setelah lelaki tua itu mendengar sedikit, keraguan di hatinya menghilang. Lagi pula, orang di hadapannya hanyalah seorang pembudidaya yayasan pendirian. Tanpa melihatnya secara pribadi, tidak ada cara baginya untuk menggambarkan cedera ini dengan jelas. Meski ada beberapa tempat yang agak rapuh, itu normal. Jika dijelaskan terlalu jelas, akan terlihat palsu. Oke. Saya dapat melihat bahwa Anda telah bekerja keras untuk mencapai tingkat kultivasi Anda, jadi saya akan membuat pengecualian. Ikuti aku. Dengan itu, lelaki tua itu memasuki sekte pemurnian jiwa. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan token dan menekannya di belakangnya. Cahaya yang mencegah Wang Lin masuk segera menghilang. Wang Lin dengan cepat masuk. Ikuti aku dengan cermat. Ada banyak batasan dalam sekte pemurnian jiwa saya, jika Anda memasukkan salah satunya, saya tidak akan menyelamatkan Anda. Dengan itu, lelaki tua itu terbang ke depan. Wang Lin menamparkan tasnya dan pedang terbang muncul. Dia melangkah ke pedang terbang dan mengikuti lelaki tua itu. Tak lama kemudian, lelaki tua itu berhenti di tebing. Ada sebuah istana mewah di sini serta rumah-rumah yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Setelah lelaki tua itu mendarat, dia berteriak, Chang Dawei. Aku datang, rambut merah. Untuk apa kau berteriak? Suara malas datang dari salah satu rumah. Segera, seorang pria parubaya berjalan keluar. Rambut orang ini sangat berantakan, seperti sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dicuci. Pria tua berambut merah itu tertawa dan berkata, ini adalah murid yang saya temui di jalan. Bagaimana kalau Anda menganggapnya sebagai murid luar? Pria parubaya itu menguap saat dia melirik Wang Lin, yang berdiri di belakang pria tua berambut merah itu. Dia dengan malas berkata, karena Anda secara pribadi bertanya,
bagaimana saya bisa menolak? Penatua berambut merah tersenyum dan berkata, kali ini saya mengumpulkan lebih dari 100 jiwa pendendam ketika meninggalkan sekte. Saya akan menambahkannya ke bendera jiwa saya dan menjadikan salah satunya sebagai jiwa utama. Setelah saya selesai, saya akan datang dan minum dengan Anda. Dengan itu, lelaki tua itu terbang ke kejauhan. Pria parubaya itu memandang Wang Lin dan bertanya, siapa namamu? Wang Lin dengan hormat berkata, murid itu bernama Qianmu. Gua ke-1090 di gunung ini akan menjadi milikmu. Harganya satu batu roh kualitas menengah untuk menggunakannya selama 1 tahun. Pria parubaya itu melemparkan token hitam ke arah Wang Lin. Wang Lin membuatnya terlihat seperti hatinya sakit saat dia mengeluarkan 2 batu roh berkualitas menengah. Setelah pria parubaya mengambil batu roh, dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin dan pergi. Saat Wang Lin ingin pergi, pria parubaya itu tiba-tiba bertanya, apa yang kamu berikan pada rambut merah? Wang Lin dengan jujur menjawab, pedang terbang yang diberikan senior padaku di masa lalu. Tidak heran si rambut merah sangat senang. Qianmu, meskipun kamu berada di tahap pendirian yayasan, kamu tidak boleh bangga. Meskipun tidak banyak pembudidaya yayasan pendirian di antara para murid luar, masih ada jumlah yang layak. 6 bulan dari besok adalah saat kompetisi para murid sekte luar dimulai. Jika Anda bekerja keras pada kultivasi Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti. Pria parubaya itu kemu. Dian menggelengkan kepalanya dan berjalan ke kamar. Pada saat ini, Liu Mei melihat ke arah sekte pemurnian jiwa dari gunung yang berjarak 25 km. Dia memegang sepotong batu giok. Batu giok ini dikirim kepadanya oleh leluhur melalui pembawa pesan. Meskipun tidak dapat menunjukkan dengan tepat lokasi Cheng Niu, ia akan bereaksi jika berada dalam jarak 50 km. Pada saat ini, giok itu melepaskan lampu hijau. Liu Mei berbisik, apakah dia di sekte pemurnian jiwa? Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.